Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Salam nama budaya, salam kebajikan. Rahayu rahayu. Salam Keberagaman. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Maulidan ya Mas Medi. Maulidan. Ya. Jadi Gimana nih? yang jelas kita sebagai umat Islam menjadi satu kebahagiaan tersendiri ya, karena secara kultural bangsa kita ini jauh dari sana. Jauh dari sana, tetapi Arab. sukma risalah dan pesan-pesan Rasulullah itu selalu Menggeliat ya. menggeliat dan Tiap tahun ya. diperingati setiap tahun. Ya, menarik Mas Medi. Salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Iya, Mas Agus, memang tadi saya sudah ungkapkan bahwa ada hal yang kalau buat saya kadang menggelitik perasaan saya ya. Di satu sisi adalah satu kebahagiaan karena bicara Maulid Nabi atau perayaan lahirnya Nabi besar Shallallahu Alaihi Wasallam ini menjadi satu penanda lah pada dimensi waktu. Setiap tahun bangsa kita khususnya umat Islam merayakan Maulid Nabi. Maulid Nabi ya. Bahkan ini mendedah ke seluruh jajaran Semua ya. masyarakat, instansi apa? bahkan di sekolah-sekolah atau partai politik. Ya. Kadang juga sampai di kepemerintahan kita di Istana Negara juga menyelenggarakan ini. Kalau buat saya pribadi menjadi satu hal yang alhamdulillah ya Mas, bahwa kita selalu diingatkan dengan pesan-pesan yang biasanya kalau dalam Maulid itu kan ada pesan-pesan yang merefleksikan kejadian-kejadian masa lalu yang terjadi dan dilakukan oleh Rasulullah, yang menjadi panutan, menjadi patokan, jadi pedoman dasar kehidupan kita sebagai umat Islam. Tapi ini lagi gini Mas, mungkin kalau bicara masalah itu menjadi hal yang biasa ya tuh. Tapi kalau ini Gobrek Gabrul nggak biasa nih. Ini makanya versi begini. Gobrek Gabrul nih. Terus apa ini? Iya, Ya, ini menarik. Saya ini. sebelumnya Mulai ini. mungkin Mas Agus nanti akan coba merisalahkan ini, tetapi kan ada dimensi-dimensi yang akan terjadi setelah kurun waktu sejak Rasulullah itu lahir sampai dengan detik ini sampai nanti gitu ya. Sampai nanti kan. Tapi pada fakta yang ada kalau bicara masalah bangsa kita, apa yang kita lihat di mata ini, entah bagaimana ya, saya pikir juga ada beberapa yang mungkin dalam tanda kutip sepaham dengan saya, atau mungkin juga bertentangan. Jadi fakta antara refleksi nilai-nilai luhur, ini nilai luhur langitan kalau Rasulullah ini itu didedahkan pada acara Maulid Nabi, tapi setelah itu faktanya bahwa kehidupan masyarakat kita itu kadang kalau buat saya bertentangan dengan nilai-nilai yang dilakukan oleh Rasulullah. Ini terkait pada realitas hubungan sosial, misalnya ketatanegaraan. Partai politik itu mengadakan Maulid Nabi Mas. Yeah. Yes, Wah itu semuanya duduk manis dan makfum betul dengan ceramah-ceramah atau tausiah atau apalah yang dilakukan oleh para kiai atau para. Tetapi pada faktanya dalam hati mereka, kapan gue bisa jadi gubernur, bagaimana caranya, kapan gue jadi presiden gitu kan. Walaupun dalam tanda kutip itu akan menabrak-nabrak nilai-nilai yang didedahkan atau disampaikan oleh Nabi besar Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini hanya menggelitik dalam pikiran saya Mas. Ya, ada hal-hal yang kecil yang sering juga saya ini, jadi saya juga suka tersenyum sendiri. Mohon maaf kepada para pemirsa sekalian, kadang saya mengambil satu kesimpulan, Maulid Nabi ini sekarang ini pada tataran penyelenggaraannya itu hanya sebatas seremonial, jadi makna substansinya tidak ketemu begitu. Walaupun kita sebagai umat Islam tetap alhamdulillah bahwa walaupun tidak ketemu itu tetap diadakan ya Mas ya. Kalau nggak diadakan apalagi gitu kan, gitu. Gimana Mas, keberagamannya Mas? Nah ini yang menarik. Iya. Ketika Mas Medi bilang
alhamdulillah karena ada keunikan itu. Alhamdulillah ini. Iya. Terus berikutnya, ini yang menarik kalau kita telah jabarkan ya. Soalnya kalau dalam benak saya nih pemirsa Indonesia ya biasa aku beragabur nih. Ketika ada Rasulullah dilahirkan di bumi atau dihadirkan, inilah cerita yang akan menutup. Makanya dinamakan dia sebagai Nabi akhir zaman. Iya, gitu ya. Iya. Kalau kita bicara Maulid Nabi berarti kan hari kelahiran Nabi Muhammad. Iya. Ketika ada hari kelahiran ini, saya tutup dulu nih pemirsa Indonesia ini. Saya akan mengajak pemirsa untuk sedikit mungkin dalam tanda kutip tak pahamkan ke argumentasi saya. Tapi saya nyelip dulu bisa Mas. Ini Maulid Nabi yang ke 1444 Hijriah tahun 2022. Ya mungkin bisa lebih lagi kalau Nabi Muhammad kan tahun 571 Masehi. Nggak tahu kalau Hijriah kan belum ada Hijriah. Oh iya. Iya. Betul. Nanti bisa lebih dari 1444 ya. Enggak, ini kan saya berpatokan pada kalender ya. Kalender ya. Kalau Hijriah. Ini kita sampaikan karena banyak ini Mas. Yang ke berapa gitu ya. Yang ke berapa nanti. Nanti kita tinggal dilihat ya. Iya. Saya cut dulu Mas Medi. Iya. Di dunia nih Mas Medi. Sekarang ini. Kalau nggak salah nih, insya Allah nih, karena ini memang menarik. Nanti akan dimunculkan Indonesia juga punya Mas. Ini pemirsa masih penasaran juga nih. Kalau kita lihat mencermati di dalam kaleidoskop almanak atau perkalenderan, nanti akan memunculkan misalkan ya Nabi Muhammad dengan Maulidnya. Siap. Ya, berarti kan hari kelahiran Nabi Muhammad. Dan nanti ada 25 Desember kelahiran Nabi Isa. Ya kan? Ya. Terus itu kan mereka yang sono nih. Tapi Indonesia punya Mas. 21 April hari kelahiran Ibu kita Kartini. Mas ini saya maksud ini. Karena apa? Selama ini kalau dalam dunia di Indonesia kan nggak jarang dikenal ke hari kelahiran. Para tokoh-tokoh ulama, kiai-kiai, sesepuh, termasuk Gus Dur kan haul yang dirayakan itu hari kematian, maksudnya hari meninggalnya. Oke. Paham. Ya. Ketika ada hari kelahiran itu jarang. Bung Karno sendiri jarang hari kelahiran Bung Karno. Hari meninggalnya Bung Karno. Iya. Gus Dur meninggalnya Gus Dur. Kiai-kiai sepuh kayak yang top itu ya, itu meninggalnya. Tapi ketika hari Maulid, hari kelahiran, itu malah justru Ibu kita Kartini. Ibu kita Kartini 21. Kenapa kok enggak kematian era Kartini yang untuk diharikan hari raya nasional? Nah, ini bisa jadi satu pertanyaan itu ya. Iya. Kapan-kapan kita bahas. Oke, pemirsa ya, ini menarik nih. Nah, terus kita kembali ke Maulid. Ini yang saya maksud. Kalau dinamakan ada dunia istilahnya kriteria ya, dalam artian Islam hadir atau Nabi Muhammad hadir itu kan membawa rahmatan lil alamin. Berarti rahmat untuk di muka bumi. Termasuk nih di muka bumi kan isinya nggak cuma manusia, betul ya? Ada hewan, flora fauna, angin, gunung, air, macam-macam air, api, termasuk macam-macam itu loh. Dan ini pengejawantahan. Ketika ada kelahiran Muhammad, Nabi Muhammad cengek gitu ya, jebret gitu. Ini yang namanya ini Mas, hukum keseimbangan, hukum alam itu serentak berhenti Mas. Dalam arti berkhidmat. Contohnya gini. Sebelum Nabi Muhammad dilahirkan, itu kan ada peristiwa besar yang oleh para tokoh-tokoh dunia, para agama samawi ya termasuk Yahudi, Nasrani, Majusi macam-macam itu sepakat karena ada peristiwa ini. Apa? Pasukan gajah. Pasukan gajah Abraha. Abraha ini dengan pasukannya yang begitu besar, dia ingin menghancurkan Ka'bah. Tak singkat cerita karena ini panjang ceritanya. Tapi dalam perjalanan, nah ini yang menarik ini, ada cerita burung Babil yang membawa kerikilnya dari neraka. Nah berarti logika kita, kalau kita nggak percaya surga neraka, berarti di situ ada peristiwa karena burung ini membawa kerikil dari neraka. Ya kan? Terus diturunkan dilepaskan kan? Berarti burung-burung ini melepaskan kerikil itu. Artinya apa? Pasukan gajah ini dibikin dikomandani oleh rajanya sendiri. Abraha ini kocar-kacir toh? Karena apa? Hancur dia.
Hancurnya apa Mas? Iya. Mas Medi kebakar. Iya. Jadi kerikil yang kecil mungkin ya apalah. Iya. Itu turun, tebus tuh. Iya. Plus. Iya. Kebakar. Iya. Akhirnya mati. Singkat cerita dalam tahun itu hari itu Nabi Muhammad lahir, makanya dinamakan tahun gajah. Betul ya? Iya, Karena iya. ada peristiwa itu tadi Mas. Iya. Itu tadi. Nah, saya kembali ketika kelahiran Nabi Muhammad ini ada. Bukan tahun angka, tahun gajah. Tahun gajah. Nggak disebut angka atau apa enggak? Loh, nah ini menarik. Kalau Mas Medi bilang angka, itu nanti ada lompatan sejarah ketika Nabi Muhammad lahir terus membawa kenabian. Angka sendiri itu dimunculkan oleh seorang tokoh Islam Mas, namanya Al-Khawarizmi. Dia memunculkan teori algoritma, makanya dinamakan Bapak Aljabar, Bapak Matematika. Matematika yang angka ya, angka 1, 2, 3 sampai yang angka itu. Padahal sebelumnya ini nggak ada angka itu. Itu yang menariknya nanti kapan-kapan kita bahas. Kembali ke Nabi Muhammad ini lahir. Api yang ribuan tahun, api Majusi itu tahu-tahu padam Mas. Padam. Api orang Majusi yang katakanlah kalau di Indonesia ini ada nih, namanya Merapen. Api abadi. Api abadi. Ya, kayak gitu Mas. Api abadi ini tahu-tahu mati. Pet. Waktu Rasulullah lahir. Satu. Banyak sih. Terus ada lagi ini Kisra, apa ini? Pondasi, pondasi. Kalau kerajaannya apa? Keraton kerajaan Istana. Pilar-pilar atau apa itu? Pilar ya, penyangga tiang-tiang ya. Kan kokoh itu kuat. Itu roboh Mas. Roboh. Beberapa roboh itu. Nah, itu setelah ada lagi nih. Saat itu ada cahaya waktu kita ke majalah Jawa Tinggal yang Wahyu Keprabon. Ini ada cahaya nih, cahaya dari langit. Dan itu dilihat oleh para rahib, para pendeta, para yang istilahnya tokoh-tokoh ulama dalam arti kenabian, kenabian. Orang pintar mereka masing-masing yang lama lah, yang para Yahudi atau Majusi atau siapa lah, kaget karena simbol-simbol ini itu menandakan lahirnya adanya Nabi akhir zaman, dan itu sudah juga dijelaskan pada risalah mereka dari turun-temurun, ya. estafet cerita hadir Nabi nanti kalau teorinya gini-gini akan ada Nabi akhir zaman, kalau gini kan mereka kan selalu menunggu, dan menunggu itu kan selalu diinformasikan dari turun-temurun, dari mbahnya terus anaknya, cucunya ini cucunya sampai kejadian itu kok ada. Makanya terus pada menarik nih pendeta rahib ini, karena apa? Loh, ini kan ada, sudah ada tanda akhir zaman ini. Begitu itu dimunculkan pada yang Majusi apa padam, ininya roboh, terus ini ada pasukan gajah terus pada meninggal, terus angin flora fauna pada berkhidmat pada sosok ini, apa istilahnya kelahiran ini, sampai yang namanya Siti Aminah, ibunya Rasulullah itu sudah dikonfirmasi kejadian-kejadian yang sebelum ini dalam kandungan itu. Tapi itu panjang lah ceritanya. Tapi kita kemas yang sedikit aja istilahnya, yang sekilas gitu kan. Begitu Nabi Muhammad lahir, nah ini yang menarik nih. Kita kan maulid nih, merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad. Iya. Justru yang menarik ada peristiwa aneh lucu bagi saya. Karena apa? Kita tahu nama Abu Jahal, Abu Lahab. Abu Lahab ini kan diabadikan di dalam Al-Quran. Surat itu kan yang istilahnya notabene dia ini pamannya Rasulullah. Istilahnya saudaranya dari bapaknya Abdullah, anaknya Abdul Muthalib, salah satu gitu kan. Ini tuh paling gak suka Mas sama Rasulullah. Akhirnya benci loh gitu. Benci, itu kan terus cerita yang sudah gede loh. Tapi ketika Nabi Muhammad lahir itu, jabang bayi, dia senang. Dia itu malah memerdekakan budaknya, yang namanya Suwaibah. Untuk apa? Menyusui. Abu Lahab kan punya gapangannya budak, dan budak ini dimerdekakan, istilahnya dibebaskan dalam sehari itu ya. Mungkin ini kan ceritanya memang agak panjang nanti, istilahnya bisa pro kontra, tapi saya menariknya ini ada garis benang merahnya untuk menyusui Rasulullah Nabi Muhammad ini. Karena apa? Karena ibunya Siti Aminah kalau ibu-ibu kan kadang nggak keluar susunya gitu ya. Nah ini nggak bisa, misalnya dirawat sama mbok bannya ini si Suwaibah ini. Itu diabadikan lagi Mas. Ketika yang namanya Abu Lahab ini begitu tak loncat cerita ya. Nabi Muhammad jadi kenabian, kan paling benci dia sama Muhammad kan? Betul ya? Iya. Tapi yang menarik, ketika Nabi Muhammad kecil, dia ikut berkhidmat kepada keluarganya Abdullah, Siti Aminah itu, terus dia memuliakan budaknya dikasih itu, anggap aja lah disupport untuk, nah ini, terus ada perayaan
Kan kecil mau ya kalau kita bilang maulid ya mungkin maulid pertama kali itu. Karena kan kalau maulid kan kita merayakan toh. Merayakan dan itu termasuk sumbangsih Abu Jahal punya juga. Karena dia merasa senang juga saudaranya punya anak lahir. Jadi bukan memang kalau bicara risalah Rasulullah itu terkait dengan ini ya, keluarga-keluarga dari Rasulullah itu yang memunculkan, betul? Maulid itu karena seanggap aja maklum wajar ketika Muhammad lahir ini kan pada senang. Senang akhirnya merayakan ini makan-makan lah, makan-makan dalam versi beliau dulu gitu kan. Nah, gitu proses gede. Maulid Nabi sendiri untuk dirayakan itu kan loncatan sejarah, loncatan yang jangkauan panjang ketika Rasulullah sudah hadir dalam kenabiannya beliau ini terus memberikan Islam kerahmatan lil alamin ke dunia ini, terus beliau meninggal, baru muncul Maulid yang kita kenal saat ini, merayakan, gitu kan? Terjadi juga di Jazirah Arab atau ya, di Jazirah Arab, karena awalnya itu kalau nggak salah ini pemirsa Nun Sewu ya, itu zamannya Daulah Fatimiyah, Fatimiyun, Fatimah ini di daerah kayaknya Mesir atau mana, itu Jazirah Arab itu ya, dia memberikan itu kan ada Maulid nggak Rasulullah sendiri mas, Ali Abi Thalib, Hasan Hussein, ya dirayakan. Nah, yang menarik lagi ini mungkin nggak segreget ya, karena Maulidnya ini Maulid hanya sekedar di mereka aja istilahnya di negara itu, belum yang luas gitu ya, luas. Itu Mudahar atau siapa, raja ini memang seorang pemimpin raja saat itu, Mudahar ya, pemimpin Nabi ya. Itu mungkin saya nggak menarik. Tapi suatu saat ketika ada perang salib itu kalau nggak salah itu perang salib itu kan terus pertama kan memang kalah pasukan ini. Tapi ketika dalam untuk kalau Don itu membangkitkan apa Al berjanji itu muncul risalah Rasulullah itu mas diceritakan. Nah itu baru muncul Maulid terus dia merayakan dengan merayakan memberi wacana dulu itu ada ini terus diceritain, maka harus ada Al berjanji itu karena kuat itu zaman Salahuddin Al-Ayyubi itu kan top, dia kan memang seorang panglima perang, terus akhirnya kan menang itu, memang terus akhirnya direbut kembali Yerusalem, ya kan istilahnya terus terjadi itu terus memberikan wacana motivasi spirit gitu kan. Padahal kalau kita bicara kan harus ada nanti pro kontra dong, masalah bid'ah nggak bid'ah gitu. Ini kan menarik karena ketika kita bermaulid kan selalu dibaca Al berjanji itu, Al berjanji itu kan riwayat, maksudnya supaya kita itu mengenal lagi kecintaan lagi kepada Rasulullah. Misalnya Rasulullah lahir di bulan ini, terus punya anak, punya bapak namanya ini, punya anaknya ini, cerita, riwayat risalah Rasul itu, terus punya anak itu terjemahnya seperti itulah. Cuman kadang-kadang kita kan mikirnya dikira hafalan, terus ada pro kontranya itu kan, padahal itu kan sebuah makna istilahnya kalau yang pro kontra ya. Sebetulnya pembacaan kembali tentang risalah Rasulullah supaya kita itu diingatkan lagi, mengenalkan lagi, silsilah lagi supaya kita ada kecintaan lagi kepada keislaman ini mas. Dan akhirnya begitu Salahuddin ini terus memberikan wacana seperti itu, mana terus maraknya tuh ya sampai sekarang alhamdulillah nih di Indonesia nih. Di Indonesia memang mengenal istilah Maulid. Makanya kalau kita cermati pemirsa nih Nun Sewu, kalau di daerah ini kan Nusantara panjang, akhirnya tiap provinsi ya mungkin ya terus memberikan makna tersendiri. Kayak misalkan sekaten, maksudnya tadi sekaten ya. Sekaten kan kalau kita terjemahkan kan dari sahadaten itu, istilahnya syahadat lah. Tapi kalau orang Jawa, kalau orang-orang kita kadang ngomong kan keselilnya sekaten. Itu kan grebek Maulid ya. Nah terus keluar terus kita bisa rame-rame wujud kebersamaan, belum minanasnya kan gitu. Itu terus ada yang namanya dok-dokan ada namanya perayaan-perayaan lah. Jadi disesuaikan dengan kearifan lokal yang ada di setiap daerah. Kearifan lokal. Makanya terus akhirnya saya mencermati ya subhanallah, kita ini kan jauh dari Arab. Indonesia nggak tahu berapa kilo. Setidak-tidaknya terus kita kan bisa menelisik, bisa memahami, bisa merasakan
kehadirannya Rasulullah dalam jiwa kita. Betul. Gitu ya. Iya, pada saat mungkin nggak jauh dari Maulid ini juga, Iya. karena kita akan membawa terinspirasi, terhati nurani ini akan Iya. tergugah karena apa? Ini ada seorang manusia yang dalam dirinya itu memberikan wujud akhlakul karimah. Tadi Mas Medi bilang politik, kayak bilang ini santri ulama, kayak mau ke kiai kayak sekian apa dalam notabene ke Maulid ini, biasa saja. Setidak-tidaknya spirit Rasulullah ini yang harus kita terjemahkan. Empat, ya kalau ini dinamakan pilar ya. Iya. Akhlakul karimah itu yang apa? Patonas, sidik, tablik, satu lagi apa ya? Amanah. Nah, itu kan top-topnya apa ya? Jiwa membentengi manusia, Mas. Nah, itu yang nggak main-main gitu loh. Iya. Tapi memang pada realitasnya itu kan kadang saya suka menggatok-gatokkan aja, Bang. Iya. Artinya pesan-pesan yang dibawa oleh Rasulullah ini kan makna langitan yang perlu dipahami dan kalau bisa dijadikan pedoman. Tapi namanya hidup di dunia itu gitu, Mas. Apalagi bicara realitas yang ada di Indonesia ya. Nah, ini Antara sukma itu dengan perayaan itu dengan fakta yang ada itu kadang-kadang loh, Islam sama Islam aja juga ribut kan, itu kan Ya, jadi itu bagaimana memang. Mas artinya? ya anggap aja barokahnya lah. Kalau ribut pada ribut barokahnya. Ya ini pemirsa, siapa tahu ribut-ribut ini memang Allah menskenariokan seperti itu. Atau iya. Ada. Enggak. Jadi memang kalau saya pikir kadang-kadang ini juga saya agak lebay dan bagaimana, tetapi memang realitas. Ya. Pengerucutan itu mudah-mudahan hanya sebatas apa ya, perang opini, tetapi tidak mengarah pada hal-hal yang lebih jauh dibanding itu. Nah ini Mas Medi, kadang-kadang saya tuh mikir, karena apa? Kita kembali ke Rasulullah ya, Maulidnya ini, kehadirannya Rasulullah itu menerjemahkan ya, hukum real nggak real, kelihatan nggak kelihatan, rasional nggak rasional, gitu ya. Iya. Nah, kenapa? Ketika ada Rasulullah lahir, itulah yang namanya setan iblis yang bisa naik ke langit untuk mencuri informasi ya, mungkin mencuri apa ya istilahnya, mengerti atau memahami. Hanya ketutup, Mas. Pintu-pintu langit ditutup. Pintu langit tutup. Terus ketika ada Rasulullah itu lahir, terus Rasulullah terus ada, itulah yang ditunggu oleh Dajjal. Karena ketika ada Muhammad, dia nanti akan keluar gitu loh. Karena kalau teori Dajjal ini dari ribuan tahun. Nah ini yang menarik, berarti kan ada teori nggak ketok kelihatan, termasuk Dajjal. Kalau Mas Medi bilang Dajjal ada, terus kapan, mana? Padahal dari ribuan tahun sudah ada informasi itu. Tapi yang namanya sains teknologi tidak bisa mengejawantakan ataupun menelisik di mana Dajjal itu berada. Masih tanda tanya kan? Iya, kalau Dan itu pun ada. Enggak, kalau dikaitkan dengan itu mungkin begini juga, Mas. Fakta antara pesan-pesan yang sangat substansi di perayaan Maulid dan sebagainya itu ya. Maksudnya kegiatan Maulid itu karena tadi ya Mas Agus bilang bahwa ini ditutup pintu-pintu, makanya banyak apa setan iblis itu tidak bisa naik lagi ke atas. Ini kejadian yang saya coba koreksi juga ke diri saya. Ini bagian dari proses penguatan iman dan takwa. Iya, Begitu ya? karena itu nanti kan ada Ujian buat diri kita sebenarnya. ujian memang ke kita. Karena apa? Ketika itu mungkin yang ditunggu gini lah. Ketika Adam itu nggak bisa diterjemahkan dengan Nabi Muhammad. Karena justru Nabi Muhammad itulah akan membawa ring ataupun tasbih, kan maksudnya kan ada tasbih nih. Itu kan akan berkaitan toh. Pentolan apa bulat sampai titik sambung. Pengunci. Nah, pengunci itu Rasulullah, Mas. Pengunci. Karena apa? Ketika ada Adam, terus ada Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, terus ditutup, dikunci oleh Nabi Muhammad. Itu kalau nggak ada Muhammad, ini akan lepas semua. Siap. Maksudnya. Iya. Ketika ada cerita Adam, dia tidak akan bisa ada kalau nggak ada bergerak kalau nggak ada cerita Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail sampai Nabi Isa. Itu Nabi Isa kan terus ditutup toh. Ditutup oleh Nabi Muhammad. Kalau nggak ditutup Muhammad, itu nanti akan rontok semua. Akan istilahnya ya rusak, jatuh atau apalah. Makanya terus dinamakan ditutup, dikunci dengan Nabi akhir zaman. Jadi ya, terus masih tadi bilang ada setan itu memang harus dikunci karena apa? Ketika ada, dulu ceritanya sebelum ada Ini setan kok ini Mas
kemana-mana mas, ganggu manusia. Lah akhirnya makanya terus ada teorinya kan sederhana. Teorinya sederhana lah. Jangan nek setan ketemu umatnya Rasulullah yang judek, termasuk sama kita mungkin ya judek. Judeknya apa? Coba kalau nek setan kuat, ampuh-ampuhnya. Kita tadi mungkin habis sholat sujud. Jangan setan nangis itu. Manusia kan masih sujud. Toh kalau nek dia ampuh, saya dicekik pun mungkin bisa meninggal. Masih cekikan mudah selesai. Tapi kan tidak. Malah bisa sholat, malah bisa sedekah. Ya walaupun nanti ada gangguan-gangguan, misalkan. Tapi setidak-tidaknya Rasulullah itu memberikan kunci baik buruk kunci ya. Terus membawa risalah ini loh, nanti akan ada kan gitu. Nanti kan setelah kita nggak ada terus dikasih model kunci yang paling spektakuler itu kalimat thayyibah. Kalimat la ilaha illallah. Nah itu mas, karena dalam kenabian apapun yang di muka bumi terus dikunci sama Nabi Muhammad itu kan janjane kalimat itu. Tapi kan sudah hilang, sudah bias. Kalimat la ilaha illallahnya itu mas. Iya. Nah, gitu loh. Nah, bukan berarti terus la ilaha illallahnya hanya umat. Jadi jawaban dari keresahan saya itu gimana mas? Maksudnya gimana? Ya kita harus bersyukur lah. Ya kalau nggak ada resah ya. Atau biasa aja? Ya biasa aja. Biasa aja dalam artian. Biasa itu cerita gini mas. Ini fakta mas. Saya sendiri ngalamin. Misal ibu-ibu pulang maulid Nabi makan di di acara itu sampahnya udah dibuang begitu aja kan gitu mas. Loh kok ini acara maulid Nabi kok begini kok, aku kadang-kadang mikir gitu mas. Antara refleksi nilai dengan faktanya, teori praktek gitu ya. Itu memang ya sah-sah saja lah, dan itu pun memang tidak bisa kita ini, walaupun kita bisa pun ya kita ngomong gitu kan, kadang-kadang ya rada jengkel juga, hati dongkol gitu ya. Iya saya cuma senyum-senyum aja ya. Tapi yang menarik ini mas, sekurang-kurangnya ataupun setidak-tidaknya mereka akhirnya kan senang ketika wah Rasulullah maulid senang, biarin aja senang, dia senang kok. Nah, terus pertanyaan saya, kalau mereka senang, walaupun kan nggak tahu Muhammad tuh kayak apa, tapi pun ya kayak gimana sih orang sono kita. Makanya kalau dari teori sana mas, justru menanya orang Indonesia mas, penasarannya mas, karena apa? Loh ini kok pada Sulawesi kok banyak, nggak cuma sing wong pinter, wong nyantri, wong pinter agama, yo preman, wong nakal, orang yang ini ikut juga kok mas, ngerasainnya. Iya. Enggak ini sebetulnya kalau dalam konteks ini saya merasa paling dangkal untuk bicara seperti ini, tetapi mohon maaf ya karena kebebasan untuk menyampaikan pendapat dan pemikiran sepanjang tidak menabrak-nabrak hal yang sangat prinsip misalnya. Tapi ini sebagai satu kajian ringan ya mas, kajian ringan dan lebih ke gobra gabrul. Maaf ya Pak Persaya. Ini namanya kita kan berkhidmat ya maulid, ayo. Jadi apa yang saya resahkan itu tadi Mas Agus menyampaikan bahwa itu udahlah biasa aja. Yang penting bahwa ibu-ibu atau kita semua itu tetap mengenang, tetap berpedoman atau tetap makfum ya mas ya, dengan apa yang disalahkan atau apa yang diajarkan oleh Rasulullah, baginda Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Ya kita akhiri podcast kali ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.